Oke. Nah, sharing minggu ini tentang sadness and depression. Nah, terkadang itu kalau kita kena masalah itu kita jadi depresi terus kepikiran banget. Ya enggak sih? Apa cuma aku toh? Pasti kalian juga kan? Iya, Yang iya sama-sama. oh itu asik kan katanya. Nah, kesedihan dan depresi. Kesedihan itu apa sih? Kesedihan itu emosi yang ada di diri ini manusia gitu loh. Dan pasti setiap manusia itu pernah lah ngalami kesedihan. Gak mungkin lah di muka bumi gak ada namanya orang sih gak pernah sedih, ya kan? Jangan bilang kalian gak pernah sedih, pasti pernah. Sih gak pernah sedih yang tangan, nggak ada. Loh, ya apa gak pernah sedih? Wah, ayo. Sih gak pernah sedih berarti Chinese. Hebat Chinese. Nah, nggak lah pasti pernah sedih gitu. Nah, dan kesedihan itu nggak boleh berlarut-larut. Kesedihan itu harus cepat diselesaikan. Karena apa? Kalau kita sedih, terus berlarut-larut, terus keluar namanya bisikan-bisikan negatif, pikiran-pikiran negatif gitu. Dan nanti hasilnya apa? Nanti kita jadi depresi. Nah itu loh. Nah depresi itu mulai dari apa? Dari rasa sedih gitu loh. Dan setelah kita sedih berlarut-larut, terus iblis itu bekerja. Nah ini loh, iblis itu bekerjaan itu lewat apa? Pikiran. Enggak, iblis itu enggak enggak langsung narik kita gitu, enggak. Perlahan-perlahan. Nah, ketika kita membuka celah, nah kayak kita sedih. Sedih itu kita membuka celah itu. Kita kalau sedih kita pasti enggak dipenuhi dengan roni Tuhan gitu loh. Karena kita fokusnya di masalah gitu, bukan fokus sama Tuhan gitu loh. Ketika kita sedih, kayak itu ya kayak Adam dan Hawa. Iblis dalam bentuk ular kan nggak langsung ngambil buah terlarang terus kasih di Hawa kan, tapi apa dia menghasut Hawa kan, menghasut Hawa, ambil nih apa namanya buah itu makanan gitu, nggak apa kok gini gini gini. Nah sama ambek kita, kalau kita bersedih terus ya itu iblis itu bakalan bekerja, iblis bakal bekerja yaitu menghasut pikiran-pikiran kita, menghasut pikiran-pikiran negatif. Jadi ini kita apa, jadi kita kepikiran terus kita depresi. Dan gak sedikit orang-orang sing depresi itu lari nih dari mana, bunuh diri, ya enggak, banyak banget apalagi anak muda sih merasa dia lagi stres gitu dia lari bunuh diri. Ingat ya, bunuh diri itu bukan jalan pintas, bunuh diri itu bukan solusi. Bunuh diri di Alkitab itu nggak boleh. Kayak di Ayub 1 ayat 21. Kita bacain ya. Ayub 1 ayat 21. Allah adalah pemberi kehidupan. Dia memberi dan ia mengambil. Nah, di sini di ayat ini kita belajar bahwa uh, Tuhan itu sing ngasih kehidupan. Tuhan itu sing ngasih kehidupan, dan Tuhan juga sing ngambil kehidupan. Nah, kita bunuh diri itu mendahului kehendak Tuhan gitu loh. Itu tuh gak boleh guys di Alkitab gitu loh. Dan kalau kita bunuh diri, tugasnya kita di dunia ini belum selesai, belum waktunya kita pulang. Apakah kita bakal masuk surga? Kurasa enggak sih gitu loh. Soalnya apa? Kamu nggak mengikuti apa kata Tuhan gitu loh. Meskipun kamu anak Tuhan, tapi kamu bunuh diri, bukan tempatnya kamu di surga. Bunuh diri itu bukan solusi gitu ya. Jadi buat kalian sing depresi, bunuh diri itu bukan solusi, bunuh diri itu bukan jawaban. Itu pemikiran-pemikiran yang salah gitu loh. Nah, terus kalau depresi gitu, ya apa kita harus menanggulangi? Nah, kita harus deket sama Tuhan gitu loh. Di Alkitab pun ada beberapa tokoh-tokoh Alkitab sing depresi, tapi ketika dia depresi, mereka tetap mengandalkan Tuhan. Jadi ini bisa uh, mereka bisa menyelesaikan nih gitu loh. Kayak tokoh yang pertama yaitu tokoh yang paling uh, sering kita dengar yaitu Daud. Nah, yuk kita baca dulu di ayat Mazmur 142 ayat 6 sampai 7. Nah, aku bacain ya. Mazmur 142 ayat 6 sampai 7. Ayat 6. Aku berseru kepadamu, ya Tuhan, kataku,
Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Ayat 7, perhatikanlah teriakku, sebab aku menjadi sangat lemah. Nah, di sini cerita tentang apa? Di sini tuh cerita tentang Daud sing lagi depresi. Karena apa? Karena Daud itu dikejar-kejar sampai Saul gitu tuh. Nah, dari perikop-perikop ya di ayat di kitab Mazmur itu kita bisa lihat bahwa apa namanya Daud itu curhat itu betapa dia sedih, betapa dia takut dikejar-kejar sama apa namanya dikejar-kejar sama Saul gitu. Tapi apa? Tapi Daud itu selalu mengandalkan Tuhan gitu. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan dia tertekan, dia takut, Daud nggak pernah sekalipun ninggal Tuhan gitu loh. Nah, itu harus kita tiru gitu loh, guys. Jadi ketika kita dalam masalah, dalam apa namanya depresi, jangan kita sekali ninggal Tuhan gitu loh. Terkadang kita tuh merasa ada masalah, kita depresi, terus gak Tuhan-Tuhanan, terus nggak apa namanya nggak gereja-gerejaan, nah itu salah. Atau enggak kamu merasa oh nggak pantas rek di hadapan Tuhan, oh nggak pantas rek ketika ada masalah datang di Tuhan, nah itu salah. Ketika kamu ada masalah, ketika kamu depresi, ketika kamu sedih, kamu cari Tuhan gitu loh. Tuhan tuh selalu ada gitu loh. Tuhan tuh nggak akan pernah membiarkan uh, orang-orang sing berseru itu, orang-orang sing cari Tuhan itu, Tuhan nggak pernah meninggalkan gitu intinya. Tuhan tuh nggak pernah meninggalkan orang-orang sing nyari Tuhan. Tuhan tuh nggak bakal meninggalkan anak-anaknya gitu loh. Nah, dari sini kita belajar gitu, dari Daud kita belajar bahwa ketika kita ada masalah, tetaplah kita cari Tuhan, kita cari dulu kebenaran Tuhan, jangan pernah ninggal ibadah, apalagi itu. Dan juga ini saran buat yang galau, yang sedih-sedih. Ini pengalaman pribadiku sih, ketika aku sedih, ketika aku galau gitu ya, pengalamanku tahun lalu, uh, aku nggak malah dengar lagu-lagu galau, dengan lagu-lagu rohani sing menguatkan kita, membangun kita gitu loh. Soalnya apa? Ketika kamu galau, ketika kalian sedih, terus kalian mendengarkan lagu-lagu yang sedih, kalian tuh nggak malah be better, lebih baik. Tapi kalian malah terpuruk, kalian malah, oh ya ini lagu aku banget. Nah, sering toh, lagi cewek-cewek itu, wah ini lagu aku banget, ini bener aku, ini perasaanku banget sampai dia, ya kan? Pasti ya. Nah, itu nggak boleh. Itu membuat kita semakin drop, semakin terpuruk gitu. Nggak membuat kita happy, nggak membuat kita jadi bersemangat gitu loh. Tapi kalau kamu dengerin lagu rohani gitu, Tuhan apa namanya, we are so happy, so happy. Lupa lagunya. Nah, itu. Jadi kita happy gitu loh. Kita dikasih Tuhan, kita ada Tuhan sing. Aku pernah kayak rasanya dipeluk sama Tuhan gitu loh. Ketika aku sedih, ketika sama Tuhan tuh aku nyanyi, rohani itu, Tuhan tuh kayak meluk gitu. Aku mengasihimu, aku, aduh, itu aku nangis itu di kamar sendirian itu. Padahal aku merasa masalah ini gak penting sih, lah dipikir-pikir. Tapi aku merasa pada saat itu merasa sedih, pol gitu. Nah Tuhan tuh gak ngeliat dari besar kecil masalah, tapi betapa itu loh orang ketika orang sedih, orang pasti kita tulus gitu cari Tuhan, Tuhan pasti datang, Tuhan pasti tolong lah apa namanya anak-anak itu. Nah gitu guys ya, ketika kalian sedih jangan kalian apa namanya terpuruk terus jauh dari Tuhan, tapi kita harus cari Tuhan, deket dengan Tuhan gitu loh. Oke. Nah terus uh, di tokoh yang kedua, tokoh tokoh. Nah, tadi kan kita belajar dari Daud. Nah, yang tokoh kedua itu kita belajar dari Ayub. Nah, pasti kalian tahu kan kisah nih Ayub. Nah, kayak di Ayub 42 ayat 2. Di sini, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Nah, bayangin dong, kayak kita di posisi Ayub gitu. Ayub itu ya harta benda nih, semua nih hilang dalam semalam gitu. Dan tubuhnya malah dikasih penyakit itu, bayang no, orang kayak apa sih nggak depresi, orang kayak apa sih nggak sumpah gitu, ya nggak, kayak kita bayang no, posisi ini seorang Saul itu, Saul Isa itu apa namanya marah itu kan, ngutuk itu kan, itu Isa banget dulu ketika dia lagi posisi enak gitu, punya banyak ternak, apa namanya ada punya sorry punya anak, punya istri,
dalam semat jari ternak mati semua harta anu nih hilang anak istri nih apa namanya anak mati istri meninggal no itu apa namanya itu Ayub bisa banget loh apa namanya meninggal no Tuhan tapi Ayub enggak Ayub tetap setia gitu Ayub tetap apa namanya uh, berpegang teguh firman Tuhan gitu nah jadi kita itu dekat dengan Tuhan jangan karena bergantung pada keadaan ketika kita seneng kita ingat Tuhan ketika kita sedih kita ingat Tuhan tapi ketika seneng kita lupa ambil Tuhan atau sebaliknya ketika kita seneng kita ingat Tuhan ketika kita sedih kita nggak ingat Tuhan nah itu nggak boleh gitu loh ketika kita sedih pun seneng kita tetap apa namanya dekat dengan Tuhan percaya dengan Tuhan janganlah kita apa namanya suam-suam kuku nah itu loh ketika kita happy kita kita apa ada saat-saat tertentu kita senang dengan Tuhan kita ada saat-saat tertentu kita dekat dengan Tuhan jangan kita dekat dengan Tuhan itu setiap saat oke jadi janganlah kita apa namanya hilang apa namanya lost contact itu dengan Tuhan kita tetap jaga apa namanya hubungan kita dengan Tuhan gitu loh nah dari Ayub juga kita belajar bahwa uh, Ayub tetap setia atau Ayub tetap percaya kayak Daud tadi juga ketika dia dalam masalah dia tetap percaya dari dua tokoh ini kita belajar bahwa apa namanya di dalam Tuhan itu pasti ada rencana di dalam Tuhan itu pasti ada keselamatan sebesar apapun masalahmu di dalam Tuhan itu kuasanya lebih besar Tuhan itu kuasanya lebih dahsyat gitu kayak di 1 Korintus 10 ayat 13 bacain ya 1 Korintus 10 ayat 13 pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu pada waktu kamu dicobai ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya amin nah Tuhan di Alkitab bilang pencobaan yang kamu alami itu tak melebihi dari apa namanya kekuatan manusia gitu. Nah, di 1 Korintus 10:13 tadi kita itu belajar bahwa God is bigger than my problem. Nah, Tuhan itu lebih besar dari masalah kita gitu loh. Jadi kalau kita dekat dengan Tuhan, masalah itu gak lebih besar dari kuasa Tuhan gitu loh. Pencobaan itu nggak lebih besar dari kekuatan Tuhan itu lebih dahsyat lebih hebat gitu kayak Ayub dari posisi apa namanya enak di posisi begitu berkelimpahan jatuh sebegitu apa namanya sebegitu turun sampai dikatakan apa namanya saking sakitnya gatel deh nggak pakai pecahan kaca itu saking deh sampai jatuh tapi Tuhan bisa mulih segitu cepat deh ya kan nah itu loh kuasanya Tuhan itu lebih besar dari masalah nih kita gitu loh kayak Daud juga Daud dikejar-kejar ambil Raja Saul Daud apa namanya sih nggak dianggap Daud sih cuma ngembalain beberapa ekor domba tapi Tuhan pun bisa apa namanya pakai Daud gitu loh nah sama juga kayak hidupmu gitu loh bisa jadi setiap masalah yang kalian hadapi yang kalian apa namanya ada rintangan itu pasti bisa hanya kita mau apa enggak deket dengan Tuhan mau apa enggak mengandalkan Tuhan dalam setiap masalah gitu nah dari 1 Korintus 1 Korintus 10 ayat 13 tadi kita juga belajar apa God say I can do it ya enggak Tuhan bilang setiap masalah pasti enggak melebihi dari kekuatan kita berarti ini apa kita bisa gitu loh saya bisa kalian juga kamu pasti bisa gitu jadi nggak ada namanya kata aku nggak bisa melewati ini gitu aku menyerah aku give up nah nggak ada di dalam Tuhan itu tergantung kita nih juga kita mau berproses atau enggak kita mau berubah apa enggak gitu setiap masalah Tuhan berikan itu bukan karena mencobai gitu tapi setiap masalah diberikan kepada kita untuk kita menjadi lebih dewasa, untuk kita belajar menjadi lebih baik lagi gitu loh.
gitu ya. Dan terus bagaimana caranya kita bisa melampaui itu, bisa bisa uh, melewati setiap perintangan gitu kan. Kita itu, Tuhan itu menciptakan kita itu adalah makhluk sosial gitu. Nggak bisa kita hidup sendiri gitu loh. Nah, terus bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah? Yang pertama itu apa? Temukan orang-orang yang bisa membuat kita yang bisa mensupport dan menguatkan kita gitu loh. Nah, ketika kita, nah ini sering sering terjadi deh, anak-anak muda terutama. Kayak ketika kita ada masalah itu, kita curhat sama temennya kita. Terus temennya kita, aku lo dapat masalah, aku lo capek, aku setiap hari harus ke Surabaya pulang pergi. Nah, terus temennya kita malah bilang apa, lu aku lebih capek, aku setiap hari pulang pergi, oh Gresik, aku setiap hari harus muter-muter Surabaya. Nah, itu tuh nggak membuat kita jadi lebih better, lebih baik, tapi membuat kita jadi kayak tertekan gitu loh. Aduh, nggak plong. Nah, ini loh. Terkadang itu kita itu harus mendengarkan orang lain, jangan kita jadi kayak gitu gitu. Wah, lo, lebih 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 besar-besaran masalah ini. Nah, itu nggak boleh guys. Kita itu sebagai anak Tuhan, apalagi CGYUT 21, lah itu nggak boleh gitu ya. Kalau teman kita ada masalah, ada itu mau sharing, ya kita dengerin, kita kasih solusi, jangan kita menghakimi. Nah itu, wah masalahmu kalau apa nih masalahku. Nah itu nggak boleh. Setiap orang itu punya porsi masalah sendiri-sendiri, setiap orang itu punya porsi kekuatannya sendiri-sendiri gitu loh. Jadi jangan kita menghakimi ya. Kita harus care, kita harus peduli sama satu sama lain, apalagi sama-sama temen CG. Ya itu kita harus lebih akrab, kita harus lebih peduli satu sama lain. Kalau satu sedih, biasanya yang paling sering itu kan kayak buat status deh, IG lah, WA lah. Nah, kalian tuh kalau lihat temennya lagi sedih itu kasih semangat. Semangat C, semangatku, semangat ya, ini Tuhan punya rencana. Nah, ucapan-ucapan kecil itu membuat kita itu jadi lebih better gitu loh. Aku sendiri mengalami gitu. Kalau dulu teman-temanku itu ya, aku ini sharing dikit ya tentang aku awal-awal kuliah gitu ya. Wah, aku kuliah coba kayak gini. Temanku bilang, oh apaan nih aku gini. Nah, kalian tuh kayak gak ada sih support, kayak merasa kayak kita merasa wah memang gini ya kehidupan ya, sulit gini. Nah, pikiran-pikiran negatif keluar lagi itu gak boleh. Nah, kalau kita ada teman sih kayak gitu, teman kesusahan gitu, lagi ada masalah, kita semangati gitu loh. Ucapan sedikit semangat ya, itu ucapan-ucapan kecil yang membuat kita itu menjadi lebih hebat, lebih semangat, lebih berapi-api, lebih wah senyum gitu, lebih senang gitu loh. Nah, ucapan itu mulutmu harimaumu. Nah, itu loh, ucapanmu berkuasa. Nah, itu loh. Ketika kamu menyemangati orang, ucapanmu berkuasa buat orang itu terberkati. Nah, itu loh. Dan juga selain kita bertemu dengan orang-orang yang membuat kita bersemangat, kita tuh juga harus menggunakan waktu-waktu dengan hal yang baik gitu loh. Nah, terkadang kita ngelamun, nah, bahasa Yunani ngelamun. Nah, ini tuh banyak waktu sing terbuang hanya untuk sia-sia gitu. Kayak sorry, kalau kita lagi depresi gitu, kita ngelamun, kita mikir. Nah, pikiran-pikiran buruk, pikiran-pikiran negatif itu akan masuk di situ ketika kita ngelamun, kita ngelamun, ketika kita lagi pikiran kosong. Nah, itu iblis itu masuk gitu. Nah, itu gunakan waktu dengan baik. Contohnya apa? Kalau memang kamu lagi sedih gitu, depresi itu, janganlah kalau memang kamu orangnya suka sendiri, nah itu jangan lama-lama itu. Ada waktu ini ada tipikal orang yang kalau ada masalah dia ingin merenung sendiri itu gak apa-apa, tapi jangan merenung itu jangan kayak meratapi nasib gitu lah. Kamu pingin sendiri ya, itu tadi doa, cari Tuhan, nah itu loh. Tapi ada orang yang uh, kalau lagi ada masalah dia butuh penghiburan. Nah, cari temen, tapi ingat cari temen yang baik, yang takut Tuhan. Karena apa? Ketika kita
cari teman sing salah, nanti kita juga terjerumus ke lubang sing salah, terjerumus ke jalan sing salah. Karena ketika seperti itu kita masa-masa rentan, nah iblis itu semakin gampang buat apa namanya masuk itu. Nah, itu loh. Nah, jadi ingat kalau memang kalian apa namanya sedih atau mau teman mau chat mau telepon, nah bisa telepon aku, bisa chatting aku. Nah, kalau aku nggak sibuk nanti tak temenin. Jadi jangan apa namanya, jangan merasa kesepian. Kamu masih ada teman-teman di sekitarmu kanan kirimu, teman-teman sing deket dengan Tuhan, teman-teman sing takut dengan Tuhan. Gitu. Nah, setiap orang itu pasti pernah mengalami sedih gitu. Ya enggak? Setiap orang itu pasti pernah mengalami, tapi tidak semua orang itu, nggak semua kesedihan itu harus kamu lewati sendiri gitu. Tuhan itu memberikan teman sebagai penolong. Nah, kan apa namanya di kejadian itu ada kan, Tuhan itu memberikan seorang penolong, teman seorang penolong gitu. Tuhan itu mengirimkan orang-orang membuat kita itu bisa melewati setiap masalah kita, setiap bisa membuat apa namanya sih kok, Tuhan itu mengirim orang-orang untuk kita, membantu kita untuk melewati setiap masalah-masalah kita. Jadi jangan merasa sendiri. Kalau kalian memang butuh teman, kalian bisa cari kanan kiri motor itu, kamu bisa apa namanya curhat be temanmu, kamu bisa cari apa namanya telepon be aku pun bisa, chattingan be aku. Itu sih guys. Itu sih sing mau sharing no minggu ini. Simple kan? Nah, mungkin ada sing mau sharing tentang apa namanya nih, depresi, kesedihan dan depresi. Gitu sih sing mau sharing, simple lah kok, gak usah ribet-ribet minggu ini. Halo, tes tes. Jevan, mau sharing Jevan? Kayak mau sharing. Belum ada. Hehehe. Oh ya, gitu aku dulu sing sharing. Nah, ini tentang ini sih, pengalamanku depresi, titik terendah. Aku tuh berada di titik terendah itu ketika uh, aku kuliah. Awal aku masuk kuliah gitu. Kayak itu tuh bener-bener sedepresi itu aku dulu, sama apa namanya, ospek-ospek gitu loh. Kayak bangun pagi jam 5 itu terus berangkat ke sekolah. Sing dulu awalnya aku sekolah cuma apa namanya 15 menit sampai di sekolah, sekarang 1 jam perjalanan itu. Dulu awal-awal depresi parah itu aku. Terus capek, terus pulang apa namanya pulang pulang kampus itu sore gitu, sore jam jam berapa tuh? Jam 4 pulang jam 4, tapi kita nggak bisa langsung pulang, kita ke rumah teman sih ngerjain tugas sampai malam, pulang jam 1 sampai rumah jam 1 terus bangun lagi jam 5. Nah itu benar-benar titik terendah aku, benar-benar aku sempat depresi itu aku, sampai bilang sama mamiku kuliah itu segini beratnya Tami gitu. Aku gak pingin aku sempat mikir aku gak mau berhenti kuliah soalnya menurutku itu adalah titik terendahku gitu loh. Tapi ketika aku dalam titik terendah gitu, pada waktu itu ya uh, aku belum 100% bertobat sih pada waktu itu, ya mungkin 25% gitu loh. Dulu aku gak pernah ke gereja, terus akhirnya sentil Tuhan, terus akhirnya kecelakaan, tulang punggungku patah, terus ya, sejak itu aku ke gereja, mulai ke gereja tapi sih belum ikut CG, belum ikut AOG, sih teman-teman ikut ada umum kayak ya kerja sebatas gereja, terus akhirnya ada di titik terendah kayak gitu, terus terus Tuhan itu ya tadi, Tuhan tuh pasti memberikan teman sebagai penolong. Nah itu loh, entah kenapa deh kampus gitu ada organisasi Kristen gitu, aku kaget, terus aku masuk di situ organisasi Kristen. Ternyata nggak cuma aku terus di sini Kristen gitu loh. Soalnya aku di kampus ini, aku pisah sama teman-teman, semua teman-teman plek-plekku memang ada sih dari sekolah aku beberapa, ada 7 orang masuk di kampusku, tapi di kampusku ini kayak aku merasa itu kok jadi minoritas gitu loh. Selama ini aku jadi kayak mayoritas di sebuah sekolahan. Soalnya kan nggak pernah masuk di sekolah negeri kan aku. Jadi kayak oh biasa gitu, sama-sama Kristen, banyak-banyak apa namanya orang-orang sing Kristen. Terus ketika aku masuk di sini kayak jadi minoritas banyak Muslimnya, itu aku masa
selain depresi terus keadaan kayak gini kok masa bener-bener down banget aku dalam keadaan sih bener-bener down gitu loh. Dan ya itu aku merasa aduh depresi banget, tapi ketika aku Tuhan itu baik gitu loh. Tuhan kasih teman-teman sing teman-teman kerohanian tadi, terus aku merasa wah aku I feel home itu bener-bener wah Tuhan di laut Tuhan itu entah kenapa ya, ibadah biasa, ibadah acara acara apa namanya sambutan mahasiswa baru harusnya seneng-seneng ya, sambutan mahasiswa baru sing Kristen harusnya kan seneng-seneng happy happy main game. Aku dari situ nangis sejadi-jadi nangis itu. Aku mau masuk di ruangan terus mau nangis itu. Pas ibadah nyanyi akad itu pertama kali nih aku denger lagu Bapa engkau mengenalku lebih dari siapapun, itu pertama kali nih aku dengar lagu itu. Aku gak tahu liriknya itu, nangis jadi nih. Tuhan kau baik, Tuhan kau baik gitu loh. Di saat terendah pun kayak gitu Tuhan tuh ngasih teman sing nge-support aku gitu. Wah, di detik itu aku bilang ke diriku Dewi, aku mau pelayanan di sini. Aku mau aktif ikut Tuhan gitu loh. Setelah di situ setahun itu apa namanya setelah aktif di organisasi kerohanian setahun, terus temanku ngomong, kamu gak ikut CG ta gini gini gini, kamu aktif di sini tapi kamu gak aktif di gereja gitu. Oh iya rek, terus begitu ketemu Richard datang ke rumahku ngajak-ngajak CG CG CG, akhirnya aku mulai aktif CG gini gini gini. Tadi lah itu tadi Tuhan tuh pasti dalam keadaan apapun Tuhan tuh pasti ngasih teman sing buat penolong, teman sing membuat kita balik lagi ya ke jalan Tuhan itu. Bisa dijelaskan kayak Tuhan itu baik gitu. Itu sih semata sharing no. Masa-masa depresiku itu. Mungkin ada semua sharing lagi, si Ines, masa-masa depresi. So blessed Theo, Iya ya, thank you sharingnya. Kalau aku sih depresi sih sampai depresi sih nggak pernah ya. Paling mek sedih gitu aja pernah, tapi udah sampai depresi kayak ya puji Tuhannya belum pernah dan jangan sampai. Cuman kalau yang mau tak sharingin soal sedih itu sebenarnya ada banyak kejadian yang bikin aku sedih. Mulai dari sing biasa, yang ringan, medium, atau yang kayak itu ya, kayak apa namanya, anu McD apa namanya, kentangnya McD. ya wis itulah pokoknya. Nah aku ya mau sharing yang ya bisa dibilang tahun lalu sih ini kejadiannya. Tapi puji Tuhan ini tahun lalu tapi pada awal-awal bulan. Eh Dulu aku pernah, ini konyol sih sebenarnya. Aku nih orangnya kan melankolis banget dan waktu itu aku pernah suka sama orang jadi kayak sempet galau lah ceritanya, sedih karena ojo ketawa deh. Jadi ceritanya sedih karena ya bisa dibilang cintaku ditolak. Ya kasarannya gitulah pokoknya. Gak usah ketawa kamu. Jadi harusnya konyol sih, tapi karena waktu itu aku belum bisa mikir clear, jadi belum dewasa juga dan masih labil banget kondisinya. Jadi kayak kebawa sedih banget gitu. Mungkin buat orang kayak halah masalah gitu tuh aja kayak dibawa serius santai aja gitu kan. Harusnya gitu. Sekarang udah bisa ngomong gitu, tapi dulu kayak di pikiranku serius banget gitu. Karena emang kayak ya wes benar-benar berdoa, digumulin kayak terus gak dapet itu rasanya sedih gitu kan. Nah, akhirnya aku terpuruk, sedih, dan yang tak lakukan itu salah. Aku berdiam diri. Kalau kayak katamu tadi itu kan kayak harusnya eh, jangan stay di situ, harus move. Karena kalau nggak move ya bisa jatuh. Bisa, pikiran kita bisa dipakai iblis buat mikir aneh-aneh dan itu real dan itu beneran kejadian sama aku waktu itu. Kayak aku tiba-tiba mikir aku mengasihani diri sendiri lah. Aku bilang aku nih nggak cantik, aku nih terlalu gemuk, aku nih nggak pinter, aku wah semuanya yang jelek-jelek tak kasih ke, jadi kayak misalnya ada Ines kedua di depanku gitu yo, aku tuh kayak nunjuk-nunjuk kamu ini nggak guna, kamu ini nggak yes gitulah pokoknya parah banget dan endingnya emang larinya kayak sedih banget gitu kan. Dan sudah kayak begitu nggak mood ngapa-ngapain dan cenderung menarik diri dari banyak orang karena kan kayak nggak mood ngomong sama ini, nggak mood mau makan, nggak mood. Endingnya terakhirnya aku ya sakit juga lambung soalnya makanku mulai gak teratur karena nggak mood makan, terus badanku sakit semua karena kayak nggak ngapa-ngapain gitu. Dan ditambah lagi waktu itu aku dengerin lagu galau kayak wes tuh pak banget paket komplit gitu kan. Jadi
galau tak galau-galau nih. Jadi kayak misalnya tanganku nih wes luka, tak kasih cuka, tak kasih garam, tak kasih jeruk, wes lengkap lah pokoknya. Tuh kit banget. Padahal sakitnya sebenarnya nggak seberapa. Mek kegores dikit gitu ya. Tapi aku dewe yang bikin masalah itu jadi tambah gede gitu. Kayak sedih banget padahal ya dia aja masalahnya kecil gitu kan. Terus sampai akhirnya aku mutusin buat enggak boleh kayak gini, harus harus wake up, harus bangkit gitu. Akhirnya karena aku nggak bisa sendirian, aku minta tolong lah sama leaderku waktu itu. Aku cerita, ini leaderku cowok sih. Jadi aku nggak bisa terlalu leluasa sebenarnya, tapi aku memutuskan buat it's okay, aku cerita. Kita ceritain semuanya dari awal gini gini gini. Sekarang tak rasain gini gini gini, dan leaderku bilang kayak waktu itu dia bilang kayak ini stop ya, cukup ya. Kamu sekarang boleh nangis, kamu boleh sekarang boleh ngerasain sakit itu, it's okay, harus selesaiin itu, tapi kamu harus bangkit, kamu nggak boleh kayak gini terus. Kalau kalau ibarat Tuhan Yesus mungkin di atas kayu salib mati, sempat mati, tapi dia bangkit di hari ketiga. Nah sekarang kamu tak tantang, kamu sekarang mulai dari sekarang hitung hari ini hari pertama dan hari ketiga nanti kamu harus bangkit, kamu nggak boleh kayak gini lagi. Weh, ya aku langsung merasa tertantang. Oke. Dan tak buktikan, nggak nunggu sampai 3 hari, kayak besok hari itu juga besoknya langsung kayak bangun itu kayak biasanya sih inget-inget gitu kan, tapi bangun tuh kayak langsung kayak wes gak peduli, bukan waktu ini, belum waktu ini, aku mau fokus sama Tuhan. Wah kayak rajin baca Alkitab, dengerin lagu, semangat. Dan tapi apakah masalahnya selesai? Belum. Apakah aku langsung bisa lupa? Belum. Ya masih berjalan, kadang-kadang masih kambuh, masih sedih gitu. Dan aku cerita lagi, balik lagi ke leaderku, aku bilang aku masih sering ini sih, meskipun aku sudah ngikutin saranmu, tapi beberapa kali misalnya mau tidur, biasanya waktu-waktu luang kan waktu mau tidur, mungkin dari pagi sampai malam aku bisa ngisi dengan kegiatanku lain yang menyibukkan diri, kuliah, ngerjain tugas, bersih-bersih rumah. Tapi begitu mau tidur kan nggak ada kegiatan apapun. Misalnya belum ngantuk gitu kan, pasti mikir toh, nih otak ini nggak bisa di stop buat gak mikir. Jadi kayak ya di saat-saat itu mulai kepikiran, mulai masuk lagi sing kemarin-kemarin. Ya aku cerita lagi. Oke Nes, kalau kamu dari pagi sampai malam udah berhasil nge-push dirimu buat move, sekarang tak tantang lagi kalau kamu mau tidur. Tiap kali kamu kepengen, kamu harus cepet langsung duduk berdoa. Gitu. Wah, oke. Tak turutin lagi kita katanya kan. Oke. Jadi begitu beneran waktu aku mau tidur keinget, aku duduk, dengerin aku rohani, aku puji-pujian, aku penyembahan, aku bilang, Tuhan aku nggak mau kayak gini. Tuhan aku mau fokus sama Tuhan, aku nggak mau pikiran-pikiran kayak gini menghalangi hubunganku sama Tuhan. Aku bilang kayak gitu terus, Tuhan aku minta apa pikiran yang baru, Tuhan aku minta hati yang baru, Tuhan aku minta kasih mula-mula, Tuhan aku minta rasa haus dan lapar sama Tuhan. Aku nggak mau kepikiran sama masalahku ini terus kayak gitu. Dan ya itu berlangsung sebulan kayaknya begitu terus. Dan puji Tuhannya sekarang aku udah bisa bangkit dan aku sekarang pun udah bisa nyari solusi. Mungkin sekarang pergumulanku beda lagi, udah bukan di area pasangan hidup. Menurutku pasangan hidup itu sudah kayak ya wes aku sudah bisa mengatasi dan sekarang nggak terlalu memikirkan tentang pasangan hidup. Ya bukan berarti nggak mau punya pasangan hidup ya, bukan. Tapi maksudnya belum 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 terlalu memikirkan ke hal yang itu. Jadi kayak ada prioritas lain yang harus tak pentingkan daripada pasangan hidup. Menurutku pasangan hidup itu kayak cuman bonus lah. Ibaratnya like primer, sekunder, tersier, ya pasangan hidup itu bolehlah taruh di sekunder. Urusan primer sekarang tak beresin dulu, tak kerjain dulu sebisaku. Nanti urusan jodoh ya bonuslah dari Tuhan. Aku sih mikirnya gitu sekarang. Itu oke. Okay. Jadi sekarang sudah mulai bisa enjoy, sudah mulai bisa mengatasi diri. Kayak ya bener banget kata Theo, gak boleh lama-lama sendirian. Harus cari kesibukan lain yang membuat pikiran kita lupa. Kalau misalnya mau tidur kepikiran ya cobalah berdoa atau ngapain, baca Alkitab kah atau apa. Ya nanti ngantuk terus tidur. Ya sudah besok pagi bangun lanjutin aktivitas yang lain. Gitu aja sih guys. Itu pengalamanku tentang kesedihanku. Asik. Boleh. Itu Jevan itu ada sih apa namanya? Jevan itu mau ngechat. Awal kuliah emang berat sih, kayak belum tahu mana yang beneran temen. Sampai semester 3 masih kontak-kanti temen. Dihianatin temen gitu. Aduh, sanonere, aduh kasihan Jevan. Tapi setelah balik ke Tuhan, bener-bener kayak plong gitu. Nggak takut lagi punya temen. Malah temen yang baik itu datang sendiri, oh betul. Tapi mood dan perasaan dah gak tergantung temen lah. Yes, ya lebih bebas dari iya betul.
Betul, teman itu minta ambek Tuhan. Aku selalu doa setiap buat teman anak-anak CG itu ben dijauhkan dari apa namanya pergaulan sing buruk dan didekatkan ambek orang-orang sing membuat kalian apa namanya dekat dengan Tuhan. Kalian teman-teman sing membangun. Nah, itu soalnya penting banget guys, teman itu. Kalau temanmu kayak apa namanya teman kayak ini ya, temanmu narkoba, gak mungkin kamu gak dekat-dekat dari narkoba, gak mungkin kamu gak sesekali nyoba. Itu gak mungkin, pastilah kamu sesekali nyoba. Dan itu tadi kita harus teman itu kita harus menurutku ya, kita itu harus berteman pada semua orang, tapi selektif dalam memilih teman. Paham nggak? Berteman dan memilih teman. Gitu loh. Menurutku itu penting banget. Selektif dalam memilih teman. Berteman itu boleh kenal sana kenal sini, boleh banyak. Tapi ketika kita berteman ke semua orang, tapi selektif dalam memilih teman. Nah, memilih partner, memilih teman, nah itu harus selektif itu. Apalagi sahabat itu harus benar-benar selektif kalau menurutku ya. Karena pergaulan yang baik, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, itu loh. Iya, yeah, betul-betul. Berdoa sama Tuhan, minta teman sing baik-baik. Puji Tuhan. Dan juga kita harus apa namanya, kalau kita tahu ya teman kita berdampak buruk, kalian harus harus tegas untuk nggak lagi gitu loh. Tegas untuk oke cukup, aku harus sama-sama. Tegas untuk memilih teman, nah itu juga penting. Itu sing aku lakukan 2018. Aku teman-temanku dulu banyak sih nakal-nakal. 2018 aku memilih stop, aku nggak deket lagi sama mereka. Tetap temenan, nggak musuhan, nggak benci-bencian, tapi nggak nggak sedekat dulu lagi gitu loh. Dan aku bilang sama teman-temanku kalau ya kita memiliki jalan sih beda, aku memiliki jalan sendiri, kalian memiliki jalan sendiri, tapi bukan berarti kita musuhan, bukan kita saling benci gitu. Semangat Jevan, Tuhan pasti temukan teman-teman hidup pasti temukan teman sing baik dan juga dipertemukan pada teman hidup yang pas, asik, teman hidup yang pas, asik. Itu juga Tuhan, amin. C Ines keluar, jadi segitu aja sih. Kita tutup CG hari ini dalam doa malam juga ya. Yuk, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu Tuhan pada malam hari ini Tuhan, CG hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan CG hari ini Tuhan bisa kami serap dengan baik. Biarlah CG minggu ini Tuhan menjadi terang Tuhan buat hidup kita Tuhan, buat tuntunan hidup kita Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu hari ini menguatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, haleluya, amin. Thank you Jevan. God bless you Teh, God bless you too. God bless. Semangat magang, semangat juga kuliah Jevan. Semangat. Weh, terpesona aku loh, C Ines. Lah, C Ines masuk. Bye. Loh, C Ines nggak masuk. Halo C. Ya, habis selesai doa penutupan C masuk. Oh iya, nggak apa-apa. Sorry tadi sinyal lagi. Minta coba pakai laptop sekarang. Oh, santai. Oke lah kalau gitu. Pura-pura nge-freeze. Ya wes, nek gitu. Thank you ya Teo buat sharingnya. Semangat. Semangat. Soal tadi apa besok jadinya? Coba Cici tanya itu Ci, apa namanya? Agnes simpati. Santai kan sendiri. Lima pelayanan ya? 5 pelayanan, Richard pelayanan. Alwin nggak tahu deh di Surabaya. Oh, oke. Iya. Tanya apa namanya Agnes. Lagi ada Agnes nanti kita cari di apa namanya Agnes juga, Agnes Lim. Nah, ambil dia bisa ke gereja tapi nggak tahu ya. Terus lagi ada nanti adikku soalnya ambil anak soalnya. Atau nanti coba aku
Iya, tak coba ngechat Agnes, Agnes tak bisa. Oh, Agnes ini ya, Agnes apa? Agnes Lim. itu nggak bisa. Nggak, misalnya Agnes Lim nggak bisa loh, takutnya. Lek gak bisa siapa lagi ya? Tak chat Coba Agnes. Cilala, Cilala datang Cilala, juga. iya, kadang-kadang sih. Aku rada gimana gitu lah, Mbak Cilala takut kadang tiba-tiba nggak bisa. Iya sih. Ya gitu Soalnya dicat aja. minggu pasti dateng ini, soalnya kayak, wah gila minggu ini. Bingung aku tiketnya kayak, Nah itu Richard aja, coba Richard. Nanti abis ini Richard. Soalnya papa Richard hari ini ulang tahun jadi gak bisa datang katanya. Richard itu mau datang, tapi oh, papa Richard ulang tahun jadi gak bisa datang. iya, iya, iya. Oke, Coba oke. Richard suruh apa namanya minta tiket Lisa paling Richard. Oke. Oke oke. Thanks C. Bye bye. God bless. Oke, Theo. Thank you ya. God bless you Ya, too. makasih. Semangat. Bye. Bye.